eh, kita beda latar belakang, tapi yang mau saya sampaikan adalah saya berharap posisikan dirinya kalian sebagai orang yang belajar, dan saya posisikan diriku sebagai orang yang mengarahkan. Jadi, di kelas wawasan kebangsaan yang mau Kak sampaikan adalah intinya adalah kalau misal di materi ini itu sifatnya penalaran. Otomatis dibutuhkan kemampuan logika tak atau analytical thinking tak. Jadi, ini kan sifat soalnya penalaran, analisis kasus dan sebagainya. Pengenkah kalian semua berbicara? Pengenkah tahu apa alasan tak pilih jawaban itu? Karena kalau misal tidak bicara, bingung Kak apa yang bagaimana cara tanggung jawab. Jadi berharap ke teman-teman jangan diam karena itu akan memancing kemampuan berpikir kritis, kritis tak. Oke, kita masuk di karakteristik soalnya. Ingat teman-teman, kenapa ini mudah sekali bagi wawasan kebangsaan? Karena ada 5G materi yang harus kita kuasai. Ada 5G. Mulai dari nasionalisme, pilar negara itu termasuk nih Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Bela negara, integritas, sama bahasa negara, bahasa Indonesia. Nah, di sini nih nanti yang paling enak curi poinnya di bahasa negara. Kenapa teman-teman? Karena ini kan biasa di soal CPNS, itu bahasa Indonesia, itu ada 5 soal. Dan 5 soal itu, menurutku bagi kalian, itu bisa sekali untuk jawab secara benar 5 nomor itu. Itu kan skornya 1 soal 5 poin. Oke. Kalau misal kalian bisa jawab bahasa Indonesia 5 nomor itu secara tepat, itu berarti sudah Miki punya pegangan 25 poin. Jadi, berharap kan nanti maksimalkan memang di bahasa negara atau bahasa Indonesia. Oke. Terus, di bagian CPNS 2026, kalau dilihat dari karakteristiknya setahun-tahun yang terbaru, itu akan mengarah ke sifat penalaran. Jadi permasalahannya Nana tadi sama Fit yang masalah hafalan, itu sudah diantisipasi. Jadi tidak ada lagi soal hafal-hafalan pasal, tapi akan mengarah ke bagaimana cara tak jawab soal dengan melihat kata kuncinya, dengan melihat kasusnya, dengan melihat apa yang dibutuhkan pada soal. Jadi karakteristiknya seperti ini. Ada analisis kasus, kemudian kita harus tentukan sikap yang mana yang paling benar, kemudian lihat diksi yang mana ekstrim atau jawaban yang provokatif, sama bukan lagi pilih opsi yang paling benar. Sorry, bukan lagi pilih opsi yang benar, tapi yang paling benar. Jadi akan dihadapkan ke sama soal-soal yang sifatnya positif semua opsinya dan bagaimana caranya tentukan. Oke, target tak untuk mulai pertemuan hari ini sampai pertemuan selanjutnya adalah harus bisa jawab satu soal itu 45 detik. Ingat, soal SKD itu ada 110 dibagi dalam 100 menit. Kalau dikalkulasikan kira-kira kotornya itu 100 apa namanya? 30 menit untuk soal TWK atau 1 menit satu soal. Tapi itu apa namanya terlalu umum. Jadi harus bisa capai 45 detik per soal. Bisa kira-kira? Ada yang pernah kehabisan waktu ketika kerja SKD? Aman, Ji? Ini pengalaman pertama saya tuh Kak, kehabisan Hmm. waktu yang pertama kali tes. Oke, yang paling banyak wasting time-nya di mana? Ya, Yang paling banyak buang-buang waktunya di mana? Yang paling lama di kerja? TBK ya? membacanya, TWK-nya membaca. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi ini sedikit gambaran terkait dengan soal TBK yang kalian nanti hadapi. Itu ada 30 soal. Jadi usahakan nantinya kalian bisa target untuk biasakan satu soal itu 45 detik. Bagaimana caranya? Ada 3 tips yang bisa saya kasihkan Ki. Yang pertama, ketika jawab Ki nanti soal TWK, usahakan bagi dua soalnya. Sorry, bagi dua kalimatnya. Itu pun kalau misal mau lebih singkat, jangan langsung baca narasi soalnya, tapi baca pertanyaannya atau di akhir pertanyaan. Jadi misalnya ada soal nih yang satu paragraf yang terdiri dari 2 sampai 3 kalimat. Jangan baca dari awal, tapi baca yang paling akhir. Itu yang pertama. Tapi kalau misal di soal itu gantung, butuh informasi lebih lanjut, usahakan jangan baca dari awal sampai akhir, tapi baca dari akhir ke awal. Terus yang kedua adalah pakai strategi eliminasi. Coba saya kasihkan satu soal.
bagaimana untuk mengeliminasi soal wawasan kebangsaan. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan soalnya? Halo, soalnya kelihatan? Ya, Oke, yang pertama teman-teman, tips untuk jawab soal TWK yang bisa kalian pakai itu adalah yang pertama, jangan langsung fokus baca narasi, tapi langsung fokus dulu baca pertanyaan. Kalau misal pertanyaannya tidak jelas atau gantung, berarti harus ki baca clue-nya di narasinya. Itu pun kalau baca clue-nya jangan baca dari awal, tapi baca kalimat sebelum soal atau pertanyaan. Oke. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Eliminasi beberapa opsi. Kalau misal kalian jawab soal TWK, usahakan cari ke opsi yang positif dan mana opsi negatif. Paling paling enaknya di soal wawasan kebangsaan adalah bisa ki deteksi dengan mudah mana opsi negatif. Misalnya, kalau misal kalian ketemu soal atau opsi yang ada kata-kata mutlak, absolut, tanpa batas, atau sebebas-bebasnya, curigai ini sebagai opsi yang negatif. Contohnya kayak opsi apa? Opsi alfa, hak privasi yang mutlak. Ini sifatnya negatif, teman-teman. Karena di soal wawasan kebangsaan, dalam konsep materi apapun, tidak ada yang dibilang mutlak absolut tanpa batas atau sebebas-bebasnya. Contoh, akan ada yang dibilang kebebasan berpendapat, hak kebebasan berpendapat. Artinya boleh berpendapat, toh. Cuman yang menjadi masalah adalah, kalau misalnya berpendapat tapi menyinggung suku lain atau menghina suku lain, apakah boleh? Tidak, toh. Berarti ada semua batasannya. Artinya apa teman-teman? Kalau misal kalian bisa eliminasi opsi, kalau misalnya sebentar kita pelajari bagaimana caranya eliminasi opsi secara spesifik. Intinya kalau misal paling mudah atau paling sederhananya adalah temukan diksi-diksi negatif. Tidak ada opsi positif di materi apapun soal TWK yang mengarah ke diksi seperti ini. Mutlak, absolut, tanpa batas dan sebebas-bebasnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana caranya untuk jawab soal-soal wawasan kebangsaan? Kalau misal kalian bisa lihat di strategi eliminasi seperti ini, itu kan ada opsi alfa, bravo, Charlie, delta, sama error. Usahakan teman-teman bagi dua. Jangan langsung baca semuanya. Minimal kalian baca dua atau sampai tiga kata per kalimat. Terus sesuaikan ke antara apa namanya jumlah objek soal sama opsi jawaban. Contoh kayak gini. eh ini saya hapus dulu. Misalnya adalah, oke, sekarang teman-teman, apa namanya, opsi yang ketiga atau cara ketiga untuk jawab soal TWK yang biasa teman-teman itu keliru adalah tidak bisa menyesuaikan antara
apa yang diminta di soal atau objek berapa yang diminta di soal dengan opsi. Misalnya, pertanyaannya tentang ini. Situasi ini dalam kerangka hubungan hak dan kewajiban negara dapat dianalisis sebagai berikut. Kira-kira berapa objek yang diminta di soal? Atau objeknya apa saja? Kesehatan, pajak bebas. Kesehatan. Oke, thank you Nana. Ryan, berapa objeknya kira-kira nih? Cuman dua teman-teman. Jadi kalau misal kalian baca pertanyaan tanpa baca narasinya, apa? Kenapa Nana? Hak dan kewajiban. Tukah Oke, objeknya. good. Hak dan kewajiban. Jadi Kewajiban. ada dua objek yang harus kalian bawahi, garis bawahi, dan harus sesuaikan atau cocokkan di opsi. Ada dua objek, hak dan kewajiban. Itu pun bukan pakai kata atau, tapi dan. Berarti ada dua yang harus kita kasih masuk. Berarti teman-teman kasih masuk Miki di opsi. Yang mana opsi yang memuat hak dan kewajiban? Contoh, Alfa, pelaksanaan kewajiban adalah syarat mutlak pemenuhan hak. Ada tidak bahas terkait dengan haknya spesifik? Cuman hanya bahas terkait dengan kewajiban. Kewajiban. Itu pun kalau misal dapat ke soal-soal yang cukup mudah, misalnya kayak gini. Di alfa itu tidak ada kata-kata hak, cuma ada kata-kata kewajiban. Berarti langsung dicoret. Sebaliknya, ini kalau misal kita dalami, ini kan alfa sifatnya negatif. Pelaksanaan kewajiban adalah karena penjelasannya hanya mengarah ke kewajiban saja. Padahal kan yang ditanyakan adalah hak dan kewajiban. Itu pun pakai kata dan, otomatis harus dua-duanya dijelaskan. Poin kedua, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan saling terkait. Positif atau tidak? Positif. Positif. Berarti jawabannya adalah bravo. Ini yang saya maksud. Jadi kalau misal kita biasakan untuk bernalar jawab soal wawasan kebangsaan, akan ketemu polanya. Intinya kalau misal dapat ke soal-soal wawasan kebangsaan, lihat ki objek apa yang diminta, ada berapa objeknya, terus masukkan ki ke soal. Seandainya teman-teman di sini pakai kata atau, berarti boleh jika kayak opsi alfa. Karena ini sifatnya timpang, opsi alfa. Beda sama opsi bravo, dia lebih mengakomodir atau mengikutkan dua-duanya, hak dan kewajiban. Aman sejauh ini, Ryan, Nurul Fitri, sama siapa tadi ini? Noval, sama Iksan, aman? Aman Kak. Oke, Aman. sekarang kita akan masuk di materi yang pertama. Kita akan mulai di materi apa yang paling susah? Semuanya, Kak. Bahasa Indonesia semua. Kita akan masuk apa? Kenapa Nurul Fitri? Semuanya, Kak. Semuanya, Masya Allah. Oke, kita akan bahas terkait dengan ini. Yang paling pertama itu kita akan bahas terkait dengan nasionalisme. Kalau misal teman-teman caraku cepat sekali, silakan bertanya, silakan bilang. Kalau misal tidak paham, Ki, bertanya. Nah, jangan bingung, sorry, jangan malu, karena kita akan main di ranah kemampuan berpikir kritis. Oke, kita akan mengarah ke nasionalisme. Pernah dengar kata ini? Kita tahu tentang nasionalisme adalah Putus-putus harus suaranya, Kak. halo cek kedengaran nih. Iya, Kak. Oke, pernah Ki dengar kata nasionalisme? Apa itu nasionalisme? Ya, tidak ada tuh mau jawab. Efek puasa kayak ini. Oke, poin pertama di materi ini teman-teman harus bisa bedakan antara empat tindakan karena di empat ini biasanya dibedakan di soal cinta tanah air, bela negara, patriotisme sama nasionalisme. Coba pertanyaanku, kalau misal ada orang beli produk dalam negeri
Itu masuk apa? Cinta tanah air, bela negara, patriotisme atau nasionalisme? Ryan kira-kira ini masuk apa Ryan? Bisa diulang tadi pertanyaannya, Kak? Kalau misal ada tindakan membeli produk dalam negeri, itu masuk cinta tanah air, bela negara, patriotisme atau nasionalisme? Nasionalisme. 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 Oke, yang lain, dia masuk cinta tanah air. Kenapa bisa? Cinta tanah air itu akan mengarah ke tindakan setia terhadap NKRI. Antar kita spesifikkan. Terus, apa itu bela negara? Kalau misal teman-teman ada relawan yang mengajar atau mengabdi ke daerah pelosok dengan cara mengajar, itu kira-kira bela negara atau patriotisme? Bela negara, Bela Kak. negara, Kak. Itu adalah patriotisme. Kenapa? Kalau bela negara itu konteksnya sesuai kewajiban, kalau patriotisme itu melebihi kewajiban. Jadi kalau misal perbedaan mendasarnya di antara empat ini adalah kalau misal, nasionalisme yang belum dibahas, nasionalisme itu mengarah ke tindakan persatuan atau identik bebalalah. Kita ke bela negara dulu sama patriotisme. Bela negara itu sesuai kewajiban, patriotisme itu melebihi kewajiban. Kenapa tadi relawan yang mengajar mengabdi ke daerah pelosok itu patriotisme? Karena kan bukan tugas utamanya mengajar dan bukan tugas utamanya untuk mengabdi. Makanya ada unsur pengorbanan di situ. Itu adalah tindakan patriotisme. Bedanya, maaf sekali. Contoh, Nana yang selaku seorang dosen itu mengajar ke daerah pelosok. Tupoksinya kan menjalankan pendidikan seperti itu, mengajar dan sebagainya. Tidak peduli di daerah mana, itu bagian dari bela negara karena sesuai dengan kewajibannya. Paham ki sejauh ini teman-teman? Jadi perbedaan mendasar antara bela negara sama patriotisme dilihat dari yang mana melebihi kewajiban dan yang mana sesuai dengan porsinya. Perbedaan nasionalisme sama cinta tanah air. Kalau nasionalisme itu adalah tindakan yang mengarah ke persatuan. Kalau misal bahasa Bugisnya Mak Si dia. Kalau bahasa Makassarnya Mak Gompong. Ini kalau misal ada tindakan yang mengarah ke persatuan, itu berarti nasionalisme. Atau identik dengan Bebalala. Atau identitas negara. Apa saja identitas negara, tak? Ihsan. Oh, identitas negara itu kayak misal bendera. Ini Bebalala. Bendera, bahasa, lambang, sama lagu. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang dia ungkit salah satu dari itu bebalalah, berarti itu adalah nasionalisme. Di luar dari bebalalah itu adalah cinta tanah air. Contohnya, membeli produk dalam negeri, menggunakan batik. Beda halnya kalau misal hormat kepada bendera merah putih, itu nasionalisme. Apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, nasionalisme. Di luar dari empat itu adalah cinta tanah air. Kenapa penting untuk kita jabarkan perbedaan empat ini, teman-teman? Supaya bisa dieliminasi. Contoh, pertanyaannya kalau misal berikut tindakan nasionalisme yang tepat adalah. Nah, bisa mikir eliminasi. Oh, ini bela negara. Oh, ini patriotisme. Oh, ini cinta tanah air. Intinya adalah dari keempat ini itu sama-sama mengutamakan kepentingan negara. Aman ini? Fit, Nurul Fitri, Iksan, dan lain-lain ada pertanyaan? Aman? Man, Kak. Oke, ini sebetulnya ada apa namanya? Ada pengertiannya secara utuh, tapi ingat teman-teman, kalian bukan lagi dihadapkan sama soal-soal hafalan, tidak bakal ada lagi soal-soal yang menyatakan pengertian dan sebagainya. Jadi, kalaupun kalian menulis, tulis sesuai dengan apa yang kalian pahami, tidak harus dipersis dengan apa yang saya tampilkan. Jadi, ambil kata kuncinya untuk bisa jawab soal TWK secara cepat. Ini tadi identitas negara yang saya maksud.
bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang burung Garuda, sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang teman-teman kita akan pretest. Pengen Kak uji sejauh mana kemampuannya kalian terkait dengan nasionalisme sebelum kita lanjut materinya. eh Siap semua? Oke, silakan coba teman-teman dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Silakan coba jawab dulu di nomor 10, nomor 9. Dimulai dari sekarang. 30 detik. Oke, next teman-teman. Nomor selanjutnya, 1 menit. Dimulai dari sekarang. 20 detik. 3, 2, 1. Oke, next nomor 3. Silakan 1 menit dari sekarang.
10 detik. Oke, dua nomor terakhir. Oke, yang ini nomor 4. 10 detik. Oke, next. Terakhir, nomor ini. Sorry, sorry, nomor ini. 30 detik. Oke, Fit. Tulis jawaban tanahnya. Atau ingat saja. Oke, times up teman-teman. Bagaimana? Susah atau mudah? Kita akan bahas sama-sama. Kita akan mulai dari nomor satu tadi. Di nomor yang ini. Oke, kita akan mulai dari nomor satu. Pertanyaannya adalah respon nasionalisme yang paling konstruktif dan adaptif terhadap fenomena ini. Fenomena apa memang? Masuknya platform hiburan digital asing secara masif menjadi tantangan bagi generasi muda. Oke, untuk yang lain apa jawaban tak? Ihsan apa? Nana apa? Nana apa? Eh, Eh, Ryan Fitri apa? EKE. Kak. Semua. Oke, Nurul Fitri. Kenapa bisa error Nurul Fitri? Kenapa kita pilih error? Kalau menurut saya Kak kan di sini ditekankan di platform hiburan digital asing Kak ya. Jadi Oke. bagaimana cara respon nasionalisme yang menurut saya paling tepat yaitu mendorong peningkatan daya saing konten kreatif lokal. Tuh. Kenapa Jadi bukan apa? Terus terus. iya, jadi kayak kita lebih mendukung itu Kak, konten kreatif atau konten kreator dari yang lokal dibandingkan apa biar lebih dominan dibandingkan platform hiburan digital asing begitu, biar bisa bersaing di rananya.
Oke. Kenapa bukan kenapa negatif delta, Fitri? Kenapa bukan yang delta atau kenapa delta negatif? Kalau saya sih Kak lebih ke saja sih Ya. pilihannya ya. Oke, siapa lagi? Ihsan. Ihsan, kenapa delta negatif, Ihsan? Ya, diam Ki. Mungkin karena ada kata edukasi, Kak, karena untuk apa yang namanya, untuk merespon nasionalisme yang paling konstruktif itu bukan hanya sekedar mengedukasi, Kak, tapi mengimplement, mengimplementasikannya. Oke, good job. Oke teman-teman, mari kita cek jawabannya. Ini cukup mudah sebetulnya. Jawaban yang paling tepat ialah good. Jawabannya adalah error. Cuman hati-hati. Jebakannya, kalau misal kalian jawab dengan cara seperti itu juga boleh. Cuman yang pengen Kak framing di bagian soal ini adalah pengen Kak biasakan Ki untuk lihat terkait dengan objek soal. Yang diminta adalah konstruktif sama adaptif. Jadi good job yang tadi dia jawab, siapa namanya, Nurul Fitri sama Iksan. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah langkah-langkah untuk merespon dan melalui tindakan, bukan hanya sekedar mengedukasi. Itu pun kalau misal kita pilih opsi error, mendorong peningkatan daya saing konten kreatif lokal, secara tidak langsung sudah mewakili opsi delta, karena itu sudah masuk bagian mengedukasi. Ketika kita dorong, pasti sudah bagian mengedukasi dan sebagainya. Oke, good. Nomor satu. Sekarang kita nomor selanjutnya di nomor dua. Apa jawaban tak tadi di nomor ini, Ryan? Ryan A, Fitri Kak, A, A. Alfa. Kalau Nana Alfa ya juga ya. Nurul Fitri juga Alfa. Ada yang beda? Aman? Oke, ini juga cukup mudah teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah Alfa. Karena yang akan terkait dengan dampak yang paling merusak dari fenomena itu. Fenomena apa yang dimaksud? Berita bohong atau hoax. Bravo, hati-hati. Kalau misal kalian baca terkait dengan beberapa kata di awal, itu lebih apa namanya, mengarah ke opsi yang positif. Tapi di yang bikin negatifnya adalah ada kalimat pada institusi pemerintah yang mengarah ke negatif. Sementara di soal tidak ada yang disebut subjeknya siapa. Bukan pemerintah yang buat bohong, bukan masyarakat yang buat bohong, tapi secara umum. Berarti kita bahas secara bangsa. Oke, godnya di nomor tiga. Apa jawaban tak tadi di bagian ini? Apa Nana? Bra. Bravo. Ryan sama Nurul Fitri sama Iksan? C, Kak, kalau nggak salah C. C. Oke, siapa lagi? Noval. Apa jawabannya Noval? Ryan, kenapa bisa C, Ryan? Karena di situ, Kak, ada westernisasi berlebihan melemahkan jati diri bangsa sama apa ya? Ya, Kak, namun Oke, kalau Fitri apa jawabannya Fitri? Kalau Nana, kenapa bisa pilih Bravo Nana?
Kenapa bisa pilih Bravo, Kak? Iya. Tembak. Kenapa bisa pilih Bravo? Oke, sekarang kita jawab sama-sama teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan adalah siapa nih? Oke, hati-hati Fitri. Oke, sekarang yang kita bahas adalah di sini menanyakan terkait dengan dampak dari gagalnya penerapan nasionalisme dalam kehidupan bernegara. Ingat teman-teman, kalian kalau misal jawab soal wawasan kebangsaan, perhatikan SML-nya. Apa itu SML? Subjek, siapa orangnya, siapa yang dimaksud. Contohnya kalau misal berikut tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan tugasnya membuat kebijakan. Ya, jadi cari opsi yang membuat kebijakan. Bukan tugasnya aparat penegak hukum, bukan tugasnya masyarakat. Apalagi masalahnya, cari Ki kalau misal di soal A itu ada masalahnya, berarti sesuaikan Ki dengan masalahnya. Contoh, kadang di soal itu menanyakan berikut tindakan pencegahan. Nah, kalau misal tindakan pencegahan berarti sebelum terjadi toh, bukan menegakkan hukum, menerapkan sanksi, itu bukan pencegahan. Beda pencegahan sama penindakan. Oke. Terus apa itu L? L itu adalah lokasinya. Ada tidak di soal lokasinya? Pertanyaanku, di soal ini ada tidak yang dibahas subjeknya? Ada subjek di soal? Tidak ada toh. Masalahnya ada? Ada masalahnya terkait dengan gagalnya implementasi nasionalisme. Ada lokasinya? Ada Ada. Apa lokasinya? Berne, bernegara. bernegara. Berarti bahas Arah. bernegara. Oke, kita kembali ke konsep awal tadi. Nasionalisme kan artinya persatuan toh. Persatuan dan identik sama Bebalala. Bendera, bahasa, lagu, sama lambang. Kalau misal gagal diterapkan, otomatis gagal juga dicapai persatuan. Berarti cari Miki yang mengarah ke perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ke SML-nya. Ada satu kata kunci. Lokasinya, bernegara. Berarti cari Miki opsi yang mengarah ke negara atau bernegara. Contoh, poin satu, munculnya kesenjangan sosial yang timpang akibat dari persaingan bebas. Kira-kira ini berkehidupan bernegara atau tidak? Masuk bernegara? Poin satu, masuk bernegara. Dia itu masuk bermasyarakat. Jadi ini tidak menyangkut dengan kepentingan negara secara utuh. Yang dicarikan kepentingan negara secara utuh karena dalam kehidupan bernegara. Beda kehidupan bernegara, beda kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Jadi poin satu itu negatif. Itu cara pertama teman-teman. Kalau misal mungkin cara pakai logika yang sebetulnya bisa kita juga pakai secara logika atau kalau misal apa namanya kita jawab soal-soal seperti ini, munculnya kesenjangan sosial yang timpang akibat dari persaingan bebas itu tetap potensial terjadi ada atau tidaknya nasionalisme. Jadi kesenjangan sosial itu tidak dipengaruhi oleh nasionalisme. Berarti satu kita coret. Terus poin kedua, pergerakan massa untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah. Kira-kira ini kehidupan bernegara atau tidak? Bernegara. Bernegara. Mengancam persatuan? Mengancam. Mengancam, good. Berarti dua positif. Kenapa positif? Pertama, dia itu mengancam persatuan karena mau dia gulingkan pemerintahan. Kayak misal tragedi 98 yang reformasi kemarin yang menggulingkan siapa namanya? Soeharto. Itu mengancam persatuan. Jadi ini sudah masuk tindakan kegagalan implementasi nasionalisme. Sekarang lagi, westernisasi. Apa itu westernisasi? Gaya hidup kebarat-baratan. Nah, di bagian ini kehidupan bernegara atau bukan? Bukan. Bukan, karena ini kehidupan sosial lagi-lagi. Kalaupun kita pakai logika, westernisasi itu tetap dapat terjadi, ada atau tidaknya nasionalisme. Ada orang sekarang kan banyak yang
apa namanya, lebih suka pasang foto profil WA atau profil Instagramnya K-pop, orang-orang Korea dan sebagainya. Itu kan bagian dari westernisasi. Jadi poin tiga negatif. Jadi kita coret nih Alpha sama Bravo Charlie sama Delta. Sisa aja jawabannya adalah error. Mari kita uji. Apakah error apa poin 4 masuk? Menggalang kekuatan politik untuk memisahkan diri dari suatu negara sudah mengarah ke perpecahan, bertentangan sama nasionalisme. Berarti 4 masuk. 5, hedonisme pun juga sifatnya pribadi. Orang hedon, baik ada atau tidaknya nasionalisme, tetap potensi buang-buang uang atau hedonisme. Berarti jawabannya adalah error. Paham sejauh ini? Aman semuanya? Paham Kak. Aman. Jadi hati-hati teman-teman ketika dapat ke soal-soal seperti ini. Kalau misalnya ada mau kita tanyakan, langsung bertanya saja nah. Oke, kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 tadi itu yang tentang yang ini ya. Apa jawaban tadi ini? Ya. Apa jawaban tentang ini tadi? Ryan Ihsan, apa jawaban tak? Novel. Ini novel tidak tidur juga novel. Puasa novel. Oke, di sini pertanyaannya adalah Wisma Angkatan 98 adalah sebagai berikut. Nana Delta. Oke. Fokus utama nasionalisme Angkatan 98 adalah perjuangan untuk apa? Kalau misal dilihat tahun 98, ini kan di masa Orde apa? Orde Baru toh di masanya Soeharto, kemudian pindah ke reformasi nanti. Kenapa itu Soeharto diprotes? Kenapa mau diturunkan? Karena dinilai otoriter, menyalahgunakan kekuasaan, banyak KKN, korupsi, kolusi sama nepotisme. Jadi tujuan utama kenapa orang demo ketika itu? Ya jawabannya adalah Delta, mengoreksi penyelewengan dan penyelenggaraan negara. Ini juga sifatnya masih cukup mudah. Sekarang kita ke nomor 5. Oke. Nomor 5 terakhir. Apa jawaban tak di bagian ini? Ihsan, Ryan, Fitri, sama Noval. Apa jawaban tak nomor 5? Oke, yang tidak silakan ketik saya jawabannya di kolom chat. Error, Noval error, kemudian Nana error. Oke, mari kita cek. Di nomor 5 itu menanyakan terkait dengan ancaman disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Ada yang tahu? Disintegrasi artinya adalah perpecahan. Kata dasarnya adalah integrasi atau persatuan. Oke, jadi mau saya sampaikan bahwa di wawasan kebangsaan juga akan dibantu sekali Ki kalau misal banyak kosakata yang kita tahu, banyak kosakata yang kita kuasai. Jadi berharapkah teman-teman istilah-istilah yang kalian tidak tahu silakan bertanya atau cari tahu untuk perbanyak kosakata. Jadi disintegrasi itu artinya perpecahan, integrasi artinya persatuan. Nah, kalau dalam konteks soal ini, ancaman disintegrasi seringkali disebabkan oleh apa? Apakah penegakan supremasi hukum atau penegakan hukum? Tidak toh? Karena kuat atau lemahnya penegakan hukum itu tidak berpengaruh terhadap perpecahan. Terus bravo, masuknya pengaruh ideologi transnasional yang radikal, ini positif. Terus adanya perbedaan identitas kultural dan catatan sejarah. Jadi ini bukan potensi terkait dengan perpecahan, tapi ini juga bisa menjadi sumber persatuan. Ketidakpuasan terhadap implementasi otonomi daerah tidak berkaitan.
Error, perasaan diabaikan dalam keadilan dan kesejahteraan. Pertanyaanku, di antara dua opsi yang positif, kenapa bukan opsi Bravo, Ihsan? Karena ada kalimat bilang pemerintah menangani gerakan separatisme tidak hanya dengan operasi militer, tetapi juga pembangunan sekolah dan rumah sakit. Nah, itu Kak termasuk dalam kesejahteraan masyarakat menurut saya. Oke, good job. Itu sudah dia masuk di bagian kesejahteraan. Jadi teman-teman, clue-nya ada di sebelum pertanyaan. Karena di sini yang mau diberantas adalah gerakan separatisme. Jadi kenapa terjadi perpecahan dalam konteks soal ini? Itu karena adanya perasaan diabaikan dalam keadilan dan kesejahteraan. Ini hampir sama dengan ini sama dengan tindakan yang dilakukan di Papua. Kayak misal organisasi Papua Merdeka atau OPM. Mereka ingin memisahkan diri karena merasa dianaktirikan daerahnya. Apalagi Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka. Apalagi yang terbaru, Luwu. Luwu kan mau memisahkan diri dari Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena merasa dianaktirikan sehingga mau buat provinsi sendiri. Jadi kalau dalam konteks soal-soal separatisme, jangan pernah pilih untuk lawan pakai senjata, tapi langsung sesuaikan dengan keadilan sama. Oke, bagus fondasi tadi nasionalisme. 1 menit kita latihan lagi. Dimulai dari sekarang.
Halo, cek cek. Oh, sorry, mati mic-nya kayaknya deh. Sudah bagus? Udah Kak. Oh, Oke, sorry. Thank you udah bilang. Eh, ternyata off mic-nya. Oke, program tol laut bertujuan menekan disparitas. Disparitas kan artinya kesenjangan. Kalau misal kesenjangan harga yang mau ditekan, berarti teman-teman ada yang mau disamaratakan, ada mau diciptakan keadilan. Kalau misal opsinya tadi Nana delta, kira-kira Nana tadi kenapa bisa pilih opsi delta? Ihsan Ryan apa jawaban tak? Ariswan di baru gabung kayaknya nih. Noval apa jawaban tak di nomor ini? Iya, ini enggak tidur semua jika. Oke, kita jawab. Kalau misal jawabannya tadi Nana Delta meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional, itu sifatnya negatif. Kenapa? Karena kan di sini dia clue-nya adalah disparitas harga. Jadi bukan hanya permasalahan terkait dengan masalah logistik. Jadi kalau misal di bagian ini Charlie negatif, Delta pun negatif, error pun negatif. Kenapa negatif error? Seandainya teman-teman ini seandainya di bagian eh, pertanyaan itu menanyakan terkait dengan clue-nya pertanyaan kan membahas terkait dengan menekan atau menghapus kesenjangan harga antara Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur. Ada dua yang positif antara opsi alfa sama opsi bravo. Kira-kira di antara opsi alfa sama bravo ada yang jawab ini atau apa yang benar kira-kira? Diam. Oke, teman-teman, di bagian opsi ini, error itu sifatnya negatif. Kenapa bisa negatif? Karena infrastruktur fisik itu tidak disebutkan secara spesifik di soal. Jadi bukan hanya infrastruktur fisiknya yang dibahas di soal, makanya dia sifatnya negatif. Tapi framingnya adalah menekan disparitas harga atau menekan kesenjangan. Berarti yang cari adalah masalah keadilan di sini antara Alfa sama Bravo. Kalau dilihat teman-teman bagaimana caranya jawab, di Alfa kan dia bilang mengoptimalkan sistem konektivitas antar wilayah. Terus Bravo memperkuat fondasi keadilan distributif nasional. Nah, kalau misal di bagian ini yang paling mewakili kalimat menekan disparitas apa kira-kira? Apakah mengoptimalkan sistem konektivitas atau memperkuat fondasi keadilan? Kalau Iksan apa jawabannya Iksan? B Kak. Bravo, good job. Jadi jawaban yang paling tepat ialah Bravo karena di sini jelas sekali dia yang paling make sense atau yang paling cocok adalah masalah keadilan. Oke, good job. Terus kita ke nomor selanjutnya. Di nomor 2 ini, apa jawaban tak nomor 2? Yang tidak memungkinkan on mic, silakan ketik jawaban tak di kolom chat. Apa jawaban tak tadi nomor ini? Nana, Ryan, Iksan, Ariswandi, sama Noval. Oke, mari kita jawab sama-sama. Di sini kan pertanyaannya terkait dengan tindakan pertama yang